Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya ke Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Yanuar, jadi kalau dari kacamata Anda, kenapa kemudian pemerintah kemudian mengeluarkan Permenaker dan mengembalikan JHT ini kepada 56 tahun? Apa yang terjadi sebetulnya? Oke, pertama gini, kalau kita lihat dari laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, jadi kalau yang resmi di website BPJS Ketenagakerjaan baru ada laporan keuangan 2020. Kalau dilihat di situ, arus kas dari program dana jaminan sosial jaminan hari tua, jadi DJSDHT, itu mengalami negatif cash flow. Artinya, negatif cash flow? Arus kasnya itu negatif. Lebih banyak keluarin duit daripada masukin duit, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, apa sih unsur masukan uangnya? Iuran. Iuran itu tumbuh positif sekitar 4%. Tapi kemudian apa yang mengakibatkan keluar? Kita lihat terjadi lonjakan klaim terhadap JHT. Lonjakannya itu sekitar 15,5%. Okay? Kemudian dalam asuransi trust fund seperti ini, asuransi jaminan sosial yang durasinya jangka panjang seperti yang dibicarakan Bu Menteri dan Bapak Ibu yang lain, itu kan memang durasinya melakukan ngelihat likuiditas itu dari solvabilitas. Jadi solvabilitas ini adalah kemampuan aset yang ditempatkan oleh lembaga penyelenggara dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan untuk membayar klaim. Klaim itu adalah akumulasi dari dana jaminan sosial itu sendiri. Nah, aturannya kalau untuk asuransi sosial yang solvabilitas jangka panjang ini 100%. Jadi artinya 100 aset plus pengembangannya bisa membayar klaim jangka panjang 100. Nah, terjadi penurunan di bawah 100 di BPJS Ketenagakerjaan sejak 2019, ya. Di 2020 tambah ke bawah. Nah, kalau dilihat di sini faktor yang menyebabkannya itu adalah klaim. Ya, jadi klaimnya naik, anggota baru kurang. Yang kurang. Nah, jadi kalau saya melihatnya ini sebetulnya bukan fenomena yang terjadi di kita aja. Fenomena seperti ini juga terjadi di trust fund di Eropa, trust fund di Amerika Serikat. Cuman bedanya kalau di luar negeri yang namanya JKP itu bukan wacana, memang mereka punya dana jaminan sosial pengangguran. Ya, jadi artinya kalau mereka itu memang yang sekarang lagi insolvent masalahnya terkait dengan realisasi pembayaran dana pengangguran. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tekanan insolvent ini terjadi. Nah, apa sih sebetulnya masalahnya? Masalahnya mungkin memang secara jangka panjang kita ingin mengembalikan fungsi JHT dan sebagainya. Tapi kembali momentumnya tidak pas. Momentumnya tidak pas. Oke. Ya, momentum tidak pas. Kedua, ini menurut saya, mohon maaf gitu ya, tanda petik pin-pinbo gitu ya. Jadi artinya kita kayak menutup mata bahwa apa sih sebetulnya yang sedang terjadi. Yang tengah terjadi kan sebetulnya tekanan terhadap klaim yang baik. Yang memicu permen ini keluar. Baik, Dita, betul nggak sih sebetulnya ada problem di BP Jam Sostek ya? Problem likuiditas di Jam Sostek, kemudian yang pemerintah kemudian mengubah revisi didorong ke 56 tahun. Gimana respon dari pemerintah? Jadi begini, Permenaker 2 2002 ini dikeluarkan dasarnya adalah yang tadi sudah disampaikan Bu Menteri, keinginan kita melindungi pekerja bukan hanya hari ini tapi juga masa depan. Itu yang pertama. Kedua, coba dibayangkan ya, kita sudah siapkan JKP dengan anggaran pemerintah 6 triliun dengan iuran setiap tahun 823 miliar ya untuk membiayai teman-teman yang ter-PHK. Lalu JHT tidak kita kembalikan kepada kitohnya. Akan ada penumpukan manfaat bagi pekerja di masa kini, sementara di masa depan hanya satu jadinya cantolannya itu jaminan pensiun. Bayangkan kalau redundancy itu terjadi, dapat pesangon, ya sesuai regulasi harusnya dapat pesangon, dapat JKP yang ter-PHK, dapat JHT, boleh narik JHT, dapat pelatihan vokasi, 1 orang 5 sampai 6 juta rupiah, dapat sertifikasi, dapat informasi pasar kerja. 6 manfaat sekaligus di masa kini. Coba redundancy triple atau begitu banyak tumpukan manfaat, sementara di masa depan apakah kita nggak memikirkan untuk yang di masa depan bagi pekerja. Dan yang ketiga, soal JKP itu bukan wacana Pak Yanuar. Karena memang seluruh sistemnya sudah disiapkan, anggarannya sudah ada, kita akan jalankan Februari. Pemerintah tidak menjanjikan bahwa ini semua akan sempurna, akan smooth, akan bagus, karena ini juga bentuk jaminan sosial yang baru bagi kita kan, unemployment benefit. Tapi ini harus dimulai. Kalau Pak Yanuar tadi bilang
ini situasinya belum tepat. Pertanyaan kita, kapan yang tepatnya? 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, bagaimana kita memprediksi sebuah regulasi ini, JKP dan JHT ini, tepatnya itu kapan? Sampai sekarang juga kan kita belum bisa menyimpulkan, memproyeksi masa depan. Baik, Dita, silakan Yanuar. Ini kalau memang nyari momentum, tepatnya kapan, Yan? Yang diganti oleh JKP itu adalah pengurangan pesangon yang selama ini dibebankan ke usaha. Jadi kan artinya UU Ciptaker itu mengurangi yang namanya biaya pesangon ke pengusaha, diciptakanlah yang namanya JKP. Jadi saya ingin kita ngelihat dari kacamata buruh, ya, kacamata buruh. Kalaupun JKP itu nanti ada, itu adalah mensubstitusi uang pesangon yang selama ini ada dalam sistem ketenagakerjaan kita. Nah, mereka melihat seperti apa? JHT itu adalah produk tabungan. Jadi yang namanya produk tabungan, jadi gini, kalau kita kembali ke produk asuransi yang perbankan, JHT itu kan kontrak. Saya akan terus membayar iuran sepanjang saya punya kerja. Kalau saya nggak punya kerja, saya nggak mengangsur lagi. Nah, kalau saya sudah tidak mengangsur, berarti sebetulnya saya juga sudah putus kontrak terhadap jangka panjang 56 karena tidak tercapai. Jadi kalau di sisi ini, kalau kita juga mau berdebat tentang filosofi, kita juga bisa berdebat filosofi, ini produk asuransi tabungan atau ini produk social fund trust fund. Kalau social fund trust fund, kalau kita bicara tentang JKP tadi yang saya lihat, jadi ini kita lihat dari kacamata buruh dulu nih. Nah, terus kalau sekarang gimana sih, kapan kita siap? Saya ingin melihat ya bahwa kita ini dialog sosial dalam hal pembentukan kebijakannya kurang berkualitas. Harusnya kita dorong. Coba kita lihat di Amerika Serikat misalnya, insolvent rate naik terhadap trust fund unemployment. Itu yang bahas adalah otoritas moneter, otoritas fiskal, Menteri Keuangan, dan si ketua, ya kalau di kita ketua BPJS-nya lah. Jadi dilihat itu adalah apa? Bahwa alokasi portofolio dari dana jaminan sosial, kalau dia butuh cash, dia jual, itu juga mengganggu stabilitas perbankan dan moneter. Nah, terus bagaimana caranya tidak terjadi gitu? Mereka dengan segala upaya menciptakan yang namanya unemployment fund turun. Artinya apa? Tidak terjadi PHK. Nah, sekarang kan dialog sosial seperti ini tidak terjadi gitu. Jadi seolah-olah yang terjadi itu otoritas moneter hanya mikirin inflasi, otoritas fiskal hanya mikirin bagaimana kemana segala macam, dan kemudian takut terhadap terjadi peningkatan yield surat utang negara, karena perlu diingat, otoritas jasa keuangan mengatur dana DJS itu 50% harus ke surat utang negara. Dan menurut di data BPJS, 66% ada di surat utang negara. Kita bisa bayangin nggak kalau PHK ini nggak selesai, dan kemudian kita tidak stop dengan regulasi 56 tahun, pada akhirnya BPJS juga akan mengeksekusi surat utang negara. Ya. Jadi sebetulnya menurut saya dari kacamata ini kita juga jangan tutup mata. Situasi global sedang tidak menguntungkan, pasar tenaga kerja tidak menguntungkan, apalagi di depan mata kita ada energi, ada inflasi tinggi. Jadi kalau ditanya kapan momentum yang tepat, disinilah perlunya teknokrat, 3 pilar bekerja dengan baik. Baik, Yanuar. Moneter, fiskal, dan lain-lain harus bekerja dengan baik. Saya kembali ke Mbak Eli Rosita Silaban. Mbak Eli, jadi kalau memang pemerintah akan merilis JKP pada Februari, ya, apakah ini kemudian bisa menggantikan fungsi JHT yang dulu diberikan sebulan setelah pekerja itu resign? Tolong masih unmute. Masalahnya kan JKP ini kan baru mau dilakukan bulan ini, jadi kita belum tahu. Belum tahu ya? Tingkat keberhasilannya kita belum tahu seperti apa. Walaupun memang terlepas teman-teman yang lain menentang JKP itu, kami dari KSBC mengapresiasi karena itu sama yang dilakukan oleh beberapa negara di luar negeri gitu. Jadi kita apresiasi. Cuma kan kalau kita katakan itu bisa langsung mengganti, kan belum bisa kita tahu karena baru diberlakukan saat ini begitu. Nah, soal momentum itu tadi Mbak Dita nanya, mungkin kalau tidak ada pandemi dan tidak banyak PHK untuk buruh-buruh, barangkali tidak seperti ini besarnya penolakan. Tapi memang kami melihat banyak sekali anggota kita memang mereka mengklaim bahwa membayar selama ini, ternyata itu tidak disetor juga dari BPJS. Lalu yang sebelum terhitung 12 bulan itu, 1 bulan sebelum penghitungan ini berlaku untuk Februari ini,
mereka ternyata tidak bisa mengklaim. Lalu cakupannya kurang banyak, Pak. Misalnya ya masih sedikit kan yang formal. Kita kemarin waktu di RDPU kita katakan bahwa ya coverannya diperluas lah, ada termasuk guru-guru yang baik. Baik, Bu Eli, saya ke Bang Saleh Daulay. Jadi Bang Saleh, PAN melihat soal JKP, jaminan kehilangan pekerjaan ini seperti apa, Bang? Ya, sebetulnya begini, tadi itu ada yang menarik dari Pak Yanwar tadi yang belum dijawab oleh Mbak Dita tadi, yang soal tadi berapa sih sebetulnya dana yang ditarik tadi itu. Malah jawabnya kan malah soal JHT JKP tadi. Mestinya kan kita mau lihat dulu ini sebetulnya dana yang yang ditarik kemarin itu berapa, sehingga ini kita lihat relevansi daripada tindakan pengambilan atau penarikan uang JHT itu dengan keluarnya kebijakan ini yang tiba-tiba dan mendadak ini, itu yang belum keluar sebetulnya belum dijawab. Nah kemudian yang kalaupun misalnya saya nanti mungkin Mbak Dita bisa jawab itu ya. Kemudian yang kedua, kalau ditanya saya terkait dengan bagaimana sebetulnya baiknya ke depan, itu saya sebetulnya sederhana aja Mas. Yang JKP itu sebetulnya baik ya, bagus. Para pekerja juga serikat pekerja saya yakin itu akan menerima ini JKP ini. Karena dulu waktu JKP ini dibahas di DPR, ini saya kira termasuk salah satu poin yang menarik perhatian dan masing-masing partai berbicara di sini. Jadi bahkan kita di DPR untuk khususnya fraksi PAN itu menginginkan itu bukan hanya 6 bulan, bahkan kalau bisa lebih dari 6 bulan pada waktu itu. Kenapa? Karena ini untuk kesejahteraan dari para pekerja. Nah masalahnya adalah ini soal JHT. JHT ini kan sebetulnya uang mereka. Uang mereka ini kan mestinya boleh diambil kapan saja. Saya sebetulnya ini kan seakan-akan JKP ini bisa menggantikan JHT. Artinya kalau udah ada JKP ini jangan lagi ambil JHT, kan gitu kurang lebihnya. Nah sebetulnya apa yang ingin saya tawarkan itu malah menurut saya JKP itu tetap dibayarkan. Kalau misalnya pekerjanya merasa kurang, boleh diambil JHT-nya. Atau pekerja itu boleh memilih mau ngambil JHT silakan, mau ngambil nunggu 56 tahun silakan. Opsional ya? Tahun silakan begitu. Karena apa? Kan ini kan tergantung kebutuhan para pekerja, masing-masing orang kan berbeda. Misalnya katakan orang dapat JKP sekian misalnya, lalu dia mau membuka pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan baru. Ternyata uangnya kurang. Nah, peluang dia mendapatkan uang yang paling fresh, yang paling cepat itu adalah dari JHT, kan begitu. Nah, dengan adanya JHT itu ditambahkan dengan uang yang ada di JKP, dia sudah bisa bikin usaha baru. Mana lebih potensial bermanfaat untuk mereka dalam jangka pendek dibandingkan dengan mereka harus nanam uang itu sampai 56 tahun, sampai usia 56 tahun begitu loh. Menurut saya lebih baik dimodalkan sekarang, di mana-mana orang melihat kalau ada potensi usaha ya harus dibuka potensi usaha itu. Nah, ini yang tadi memunculkan tadi jangan-jangan munculkan istilahnya ini dugaan-dugaan di mana kalau nanti JKP ini sudah berjalan, kemudian JHT masih ditarik gitu, akan banyak penarikan. Kenapa? Karena konsep JKP itu anggarannya itu adalah rekomposisi anggaran yang ada di JKK dan JKM. Jadi gabungan antara dua itu sebetulnya nanti ditambah dengan yang tadi 6 triliun yang dari pemerintah itu. Nah, kalau misalnya nanti orang ini sudah jalan JKP-nya, kemudian JHT-nya masih ditarik, berarti kan banyak penarikan nih. Nah, sanggup nggak likuiditas daripada BPJS Tenagakerja untuk bertahan? Gitu. Baik, Bang Saleh. Tadi pertanyaan substansi yang ditanyakan pada pemerintah. Dita bisa merespon tadi pertanyaan Yanwar soal solvabilitas dari BPJS Sostek dan juga opsional sebenarnya kalau mau ditarik ya boleh aja ditarik. Gimana, Dit? Ya pertama begini ya, data yang kami dapat dari BPJS TK ya, ini sebenarnya wilayah yang sangat teknis, yang paling paham sebenarnya Kementerian Keuangan, BPJS TK, dan DJSN. Rasio pembayaran klaim JHT 3 tahun terakhir menunjukkan angka 65,4%. Itu pendapatan iuran dibandingkan dengan pembayaran klaim 65,4%. Artinya perjalanan pembayaran selama setahun ini sudah cukup di-cover. Itu data yang saya dapat dari BPJS per minggu, satu minggu terakhir ini. Itu yang pertama. Kedua, tadi kita merespon Bang Saleh Daulay. Kalau teman-teman mengambil JHT pasca di PHK atau pasca resign atau apapun untuk membuka usaha, itu berarti fungsinya keliru, Bang Saleh. Karena fungsinya jaminan sosial bukanlah bantuan sosial wirausaha. Bantuan sosial wirausaha itu ada di Kementerian Tenaga Kerja, ada di hampir semua kementerian lain.
daripada Begini, kita saya langsung jawab memakai anggaran ini menarik tabungan pribadi anak-anak yang harusnya bisa buat masa tua, lebih baik pakai anggaran negara yang memang kantongnya untuk itu, slotnya untuk ini saya respon itu, dulu ini menarik. Oke, silakan Bang Saleh, sebentar, silakan. Jadi ini kalau dikatakan bahwa itu tadi ini salah peruntukannya JHT itu kalau ditarik sekarang, berarti mulai dari keluarnya Permenaker 19 2015. Udah salah. Sampai hari ini berarti pemerintah salah. Kenapa? Karena boleh ditarik kok, sebulan setelah di PHK tuh boleh ditarik tuh anggarannya. Bagaimana cara kita mengadili pemerintah dengan cara begini? Coba dijelaskan kepada saya. Itu kan sudah jelas-jelas salah itu. Ya kan? Kenapa pada saat itu boleh ditarik, sekarang di saat orang lagi butuh uang di tengah pandemi seperti ini malah nggak boleh? Mana yang lebih salah kan gitu? Disitulah saya katakan letak keadilannya itu dalam konteks ini belum kelihatan. Baik. Itu loh Mbak Dita. Ya, nah boleh dijawab nggak Mas Budiman? Ya pendek saja ya, silakan. Ya, jadi gini, tadi kita sudah bahas juga itu di kantor bahwa Permen 19 2015 dengan Permen 2 2022 itu tidak bertentangan dengan PP yang ada. Jadi pada saat itu Permen dikeluarkan boleh ditarik 1 bulan setelah PHK JHT itu memang karena belum ada bantalan tadi Bu Menteri sudah sampaikan. Sekarang begitu substitusinya disiapkan, maka digeserlah kembali ke kitabnya. Jadi memang kalau kita mau sekedar membenahi saja apa yang ada supaya masuk ke slotnya dan fungsinya masing-masing. Oke, baik. Ini menarik lagi nih. Oke, baik. Saya pindah ke Bung Melki terlebih dahulu. Bung Melki, jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya setelah kontroversinya begitu luas ya, polemiknya juga begitu belum tahu kapan akan selesai. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk agar masalah ini bisa solve? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.